Oh, sepertinya masih itu ya, Mas. Ya, Bunda-bunda, gimana kabarnya? Ya, sambil menunggu Ustazah Harima ya. Sering kita mendengar ya, kalau kita sering datang ke kajian, insya Allah ya, di bunda-bunda, langkah kita akan dicatat ya, pahala buat kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang Ustazah Harima. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek 1 2, kita tes dulu ya Bu ya, mic-nya yang mana yang kira-kira paling enak. Cek 1 2, sepertinya ini lebih kenceng, lebih enak gitu ya Bunda ya. Masya Allah, sampurasun. Lemes banget kayaknya ini. Cuacanya lagi mendung-mendung, dingin, hawanya ngantuk jadinya ya. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah, badannya sehat Ibu, sehat, kantongnya sehat insya Allah ya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi rabbil alamin. Nashkur ila Allah alladzi fata'ana ni'matan katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal masjid insyaallah al-mubarak. Salatan wassalaman ila habibina wa syafi'ina wa dhurriyyatina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, bunda-bunda, alhamdulillah kita semua berkumpul di masjid tercinta ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, tepatnya pada surah kedua, juz kedua ayat 152, halaman 23, letaknya di sebelah kanan di pojok bawah, satu ayat sebelum terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita ingat sama Allah, pasti Allah akan ingat sama kita. Dan mudah-mudahan sore hari ini bunda-bunda semua yang kumpul di sini, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka dia adalah fisabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Masya Allah, kayaknya udah pada sering nonton Islam itu indah. Udah pernah Ibu ke Trans TV? Mudah-mudahan ya segera. Nanti kalau saya sapa jamaah, izin bunda-bundanya boleh pakai tangan kanan. Gitu. Oh jamaah, alhamdulillah. Biar semangat kita pakai suaranya, kita pakai tangannya biar kompak semuanya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, di waktu yang singkat ini insya Allah bunda-bunda semua kita akan membahas tema yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan ini dekat dengan kehidupan kita, yaitu judul kita hari ini adalah menjemput berkah.
Tentunya kita ingin sekali hidup kita ini penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, karena setiap yang hidup tentunya akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada pastinya akan binasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bunda, kalau kita semua pengen hidupnya berkah, caranya ada banyak. Kita bahas di satu-satu, saya kasih poinnya biar kita hafal dan bisa kita praktikan. Pertama, untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah rajin sholat sunnah. Tapi sebelum kita rajin sholat sunnah, usahakan wajibnya sama-sama kita istiqomahkan, wajibnya sama-sama kita jaga. Ma huwa shalah? Apa itu sholat? As-salatu wa ibadah. Sholat itu ibadah. As-salatu wa doa. Sholat itu doa. Di mana secara istilah sholat merupakan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Masya Allah Bunda, setiap kali kita sholat, gerakannya bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Maka dikatakan as-sholatu imaduddin, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiap agama. Kalau kita lihat Bunda, Masya Allah, masjid yang kita tempati hari ini tempatnya nyaman, masih bisa berdiri kokoh tegak karena ada tiangnya, betul? Karena ada fondasinya. Nah, begitu juga Bunda, dengan kehidupan kita akan tegak, akan kokoh meskipun ada ujian, meskipun ada cobaan, asalkan kita sebagai hamba Allah mengerjakan kewajiban kita, yaitu mengerjakan sholat wajib, dan usahakan kita tambahkan dengan yang sunnah, insya. Nih kalau ngaji ya Bunda ya, kita durasinya gak usah lama-lama. Pertama waktunya mepet, kedua ibu-ibu biasanya kalau ngaji nih Masya Allah 10 menit pertama duduk masih anteng biasanya, duduk masih sila, udah mulai senyum-senyum nih ibu-ibu. Kemudian beda lagi, 10 menit kedua kaki kanan mulai kesemutan. Ayah yang udah kesemutan, ayah ada yang nunjuk katanya saya, Masya Allah. 10 menit ketiga gantian kaki kiri yang kesemutan ya Bu ya. 10 menit keempat bukan hanya kesemutan tapi rasanya pengen nyelonjoran. 10 menit berikutnya bukan hanya nyelonjoran, pengennya nyindiran. Ada sebutannya Bu, lucu, saya dengar pernah namanya jider, ngaji sambil nyender. Nah Masya Allah, tadi kita udah ngebahas tentang keberkahan. Yang pertama tadi kita poinnya harus rajin banyakin sholat sunnah ya, wajibnya kita kerjakan. Mudah-mudahan kalau kita sholatnya kita jaga, hidup kita akan jadi berkah Bu. Enak sekali jadi orang Islam. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Bayangin aja Bu, banyak sekali keringanan yang Allah berikan. Allah berikan kita semua rusuh. Dari awalnya dulu mulai diturunkan perintah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj, awalnya sholatnya 50 waktu, sama Allah dikurangi jadi 5 waktu. Tidak cukup sampai situ, bahkan Allah pun memberikan rukhsah Bunda. Ketika kita nggak kuat sholatnya berdiri, ada yang sakit nggak bisa sholatnya berdiri, sama Allah dikasih keringanan sholatnya boleh duduk. Udah nggak kuat duduk, sakit nggak bisa duduk, bisa sholatnya dengan berbaring. Udah nggak sanggup berbaring, sama Allah masih dikasih kesempatan buat sholat menggunakan bahasa isyarat. Saking apa
sebelum kita sholat biasanya kita diminta untuk bersuci dulu, wajib tuh. Nah tapi kalau misalkan gak ada air, kemarau, atau mungkin saudara kita ada yang kulitnya gak bisa kena air, bisa toharohnya, wudunya diganti dengan tayamum. Jadi gerakannya dapat keringanan, kemudian toharohnya dapat keringanan. Ada lagi, kalau kita di jalan ya bunda ya, lagi safar perjalanan, orangnya disebut musafir, sama Allah dikasih keringanan. Sholatnya bisa digabungkan, dijamak, bukan hanya digabungkan zuhur sama asar, maghrib sama isya, tapi waktunya boleh dimajuin tuh, jadinya jamak takdim, zuhur sama asar dikerjain boleh di waktu zuhur. Mungkin masjidnya jauh, gak ketemu-temu, atau kita ada urusan yang urgent bunda, boleh sholatnya dikerjakan di waktu asar atau jamak takhir, zuhur sama asar dikerjakan di waktu asar. Bukan hanya digabungkan, Allah beri lagi keringanan, sholatnya boleh dikosor alias disingkat. Yang awalnya misalkan 4 rakaat sama 4 rakaat, sholatnya dipotong jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bunda kita sama-sama jaga sholat kita, insya sholatnya sunnah bunda kita tambahkan. Masya Allah, bulan Ramadan sudah berlalu, bulan Syawal sudah berlalu. Kalau wajibnya udah biasa, yuk sama-sama kita tambahin sunnah. Nih misalkan pagi-pagi kita sholat duha, gak apa-apa, pelan-pelan aja bunda. 2 rakaat, besoknya lagi 2 rakaat, besoknya lagi 2 rakaat. Kalau udah biasa nanti nambah 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Duhanya mungkin ustazah sibuk banget, gak apa-apa, boleh malamnya kita qiyamul lail, bangun malam kita sholat, bebas mau sholat apa aja. Sholat hajat boleh, minta sama Allah, lagi pengen apa, lagi butuh apa, lagi perlu apa, ada masalah apa, mohon sama Allah sholat hajat. Sholat apa lagi bunda? Sholat tahajud tuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat apa lagi? Sholat taubat sesekali bunda, yuk usahakan kita yang bergelimang dosa ini. Al-insanu mahalul khata' wa nisya, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena kita sadar dosa kita banyak, coba deh sesekali kita sholat taubat, insya jamaah. Tangannya udah mulai lupa sepertinya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah masih semangat ibu, masih yang mudah-mudahan nih banyak banget kita pahala ngaji di sini. Tempatnya enak disaksikan, meskipun mungkin jamaahnya ada 1000 ya, masya Allah. Tapi kita lihat para malaikat kita lagi menyaksikan, mencatat amal kebaikan kita, insya Allah. Jadi tadi yang pertama poinnya kita harus rajin sholat sunnah. Kemudian poin yang kedua yaitu kalau kita pengen hidup kita berkah, dicintai sama Allah, diridhoi sama Allah, maka harus rajin dengerin kajian. Nah, seperti yang sedang kita lakukan sore hari ini, datang ke masjid, mungkin ada yang rumahnya dekat, mungkin juga ada yang rumahnya lumayan jauh, niatnya pengen cari berkah, niatnya pengen belajar, niatnya pengen dapat ilmu. Kalau kita sering dengar kajian, masya Allah, janji Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah itu ada di surah ke-58, ada di juz 58, halamannya 543. Letaknya sama di sebelah kanan, tapi dia ayat paling bawah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat bagi orang-orang pertama yang beriman, kemudian orang-orang yang mau menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan nih kita yang ngumpul di sore ini termasuk bagian dari dua-duanya. Pertama beriman, kedua menuntut ilmu, insya Allah. Nah, ngomongin iman bunda, namanya juga kita manusia ya, imannya kadang naik kadang turun, betul apa
iman itu bertambah tapi bisa juga berkurang. Yazidu bil ta'ah. Katanya iman kita akan naik dengan ketaatan. Jadi kalau kita mengerjakan ketaatan maka iman kita naik. Tapi wayan usubil maksiat, dan iman kita akan turun dengan kemaksiatan. Jadi mudah-mudahan nih kita sama-sama ningkatin iman kita perlahan. Yang penting kita sama-sama istiqomah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Ini kalau kita tahu Bunda arti dari hadisnya, pasti kita senang datang ke kajian-kajian ilmu. Artinya man salaka thariqan, barang siapa yang mempermudah langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah pun akan mempermudah langkah kakinya menuju surganya Allah. Masya Allah. Nah, gimana nih? Kita alhamdulillah sekarang hidup sudah canggih ya, dibantu dengan namanya teknologi. Kalau mungkin ibu-ibu gak sempat atau mungkin berhalangan atau mungkin ada kegiatan gak sempat datang ke masjid, gak apa-apa. Sekarang ada di handphone, sering-sering deh kita dengar kajian. Daripada Bunda ini pada punya WhatsApp atau enggak? Punya. Biasanya kita kalau perempuannya apa-apa pasang di status WhatsApp. Betul apa betul? Biasanya kita selesai masak, masakannya kita posting di status. Mau berangkat ngaji kita posting di status. Pulang ngaji kita posting di status. Baju baru kita pasang di statusnya. Itu yang bahaya. Ada juga biasanya ibu-ibu mainnya Facebook. Ada lagi sekarang mainnya TikTok. Masya Allah Bunda, TikTok itu 15 menit mah kayak baru bentar. Setengah jam gak berasa, 1 jam kadang kuat. Awalnya mau beres-beres rumah, tapi kejeda sebentar jadinya kita lupa waktu. Nah, daripada kita TikToknya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, nonton konten-konten yang kurang bermanfaat, lebih baik kita gunakan sosial media kita untuk buka video yang bermanfaat, dengerin kajian. Bebas Bu, tinggal milih ibu sukanya ustadz siapa, ibu sukanya materi apa, lagi butuh tentang apa, tinggal cari, ketemu, udah itu dapat pahala juga. Maka insya Allah kalau hidup kita pengen berkah, yuk sama-sama kita rajin dengerin kajian. Kemudian kita lanjut poin yang ketiga. Tadi yang pertama ada yang masih ingat Ibu? Yang pertama adalah rajin sholat sunnah. Kemudian yang kedua kita rajin dengerin kajian. Sekarang yang ketiga nih, Masya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama mau mempraktekkan. Yang ketiga, kalau kita pengen hidup kita berkah, yaitu rajin sedekah. Rajin sedekah. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam, bunda-bunda semua manusia nantinya akan wafat, akan meninggal, maka terputus nih amalnya selama dia mengerjakan di dunia. Tapi tenang, illa min salasin. Ada 3 hal, ada 3 perkara yang pahalanya tidak akan terputus. Apa saja? Yang pertama ada kata shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ada kata ala ilmin yuntafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga waladin salihin yad'ula, anak-anak soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Poin yang pertama tadi, amalan yang tidak akan terputus, shadaqatin jariyatin. Sedekah yaitu sedekah. Kemudian jariyah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata jaro, yajri, ijri, artinya berlari. Maksudnya gimana? Pahalanya Bu, Masya Allah, dahsyat, ngalir terus menerus. Nanti orangnya sudah meninggal, kitanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa,
sudah putus, tapi kalau semasa hidupnya kita rajin sedekah jariah, insya Allah pahalanya ngalir terus dan menerus. Amin ya robbal alamin. Apalagi nih bunda-bunda, kalau kita tahu perumpamaan orang bersedekah, nih masya Allah, janji Allah ini kata Allah, Allah kalau sudah janji akan ditepati. Apa janji Allah? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah itu ibaratkan satu biji benih. Setiap satu biji benih itu tumbuh 7 tangkai, dan dari 7 tangkai tersebut bunda-bunda tumbuh lagi 100 biji. Artinya apa? Setiap kali kita sedekah satu sama dengan 700, ya masya Allah. Tapi kadang kita ini tergoda sama syaitanir rajim, yuwaswisu fi sudurinas, yuwaswis dibisikin di dalam sudur hati manusia. Mau sedekah dibisikin, entar nanti jadi gak ya, kayaknya gak jadi. Ada yang kadang kayak gitu bunda, dibisikin nanti aja pas ada rezeki, nanti aja pas ada duitnya. Padahal bunda, kalau kita sedekah di saat rezeki kita sempit, sedekah di saat rezeki kita pas-pasan, justru itu yang akan membukakan pintu rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal sama Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Allah bisa memberi kita rezeki kapan saja, asalkan kita tawakal dan mau bersedekah. Insya Bu. Alhamdulillah. Ini biar gak ngantuk-ngantuk banget, saya mau nanya, boleh Bu? Mau nanya ya, tapi jujur jangan ada dusta di antara kita. Mumpung di sini perempuan mayoritasnya, saya mau tanya nih bunda, seandainya di tas bunda-bunda, di kantong-kantong bunda-bunda ini ada duit, ayah duit 2 lembar. Berapa lembar Bu? 2 lembar. Lembar yang pertama duitnya warnanya merah, berarti berapa? 100.000. Ibu-ibu kalau main duit kenceng suaranya ya, masya Allah. Duit yang pertama Bu 100.000. Kemudian duit lembar yang kedua 2.000. Jadi ada pilihan 100 sama 2.000. Tiba-tiba Bu, itu duit 2 lembar di depan kita ada yang minta sumbangan. Ini kenapa udah pada ketawa-tawa? Kayaknya udah pada tahu arahnya kemana. Saya tanya jujur Bu, gak apa-apa suaranya yang kenceng ya Bu ya. Yang kita sedekahkan yang 100.000 atau yang 2.000? Kurang kenceng kayaknya. Saya mau nanya sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri 100 atau 2.000 Bu? 2.000. Ini masya Allah, di sini mah ibu-ibunya kompak. Kalau 100.000 mungkin kepikiran ya Bu ya, buat beli gas. Beli apa lagi Bu? Minyak. Beli apa lagi? Beras, cabai. Ya, ibu-ibu mah masya Allah kalau belanja cabai 10.000, udah 10.000 dicampur. Kadang beli lagi bawang 8.000, 2.000-nya jeruk nipis. Kalau 100.000 mungkin kebesaran, kegedean. Sekarang saya turunin nih Bu. Kita korting ibu-ibu biasanya suka yang diskon ya, diskon 50%. Seandainya Bu sama duitnya ada 2 lembar,
Tapi lembar yang pertama itu 50.000. Berapa ibu-ibu? 50.000. Lembar yang kedua 2.000. Sama, di depan kita ada yang minta sumbangan atau tadi ada kotak amal yang edah, jujur Bu, yang ibu sedekahkan, yang ibu tadi kasih diumpet-umpetin, dikepel-kepel, itu 50.000 atau 2.000? 2.000. Masih jawabannya 2.000. Sekarang saya tanya yang sebelah kanan, 50 atau 2.000 Bu? 2.000. Yang sini 2.000, yang sini 2.000. Gak apa-apa, saya mah orang yang sabar. Masih ada kesempatan ya Bu ya. Saya tanya lagi Bu ya. 20.000. Ini depannya sama-sama 2 Bu, cuman beda nolnya 1. 20.000 warnanya hijau sama 2.000. Terakhir saya tanya sama ibu-ibu yang ibu sedekahkan, jujur sekali lagi, 20.000 atau 2.000? Suaranya yang kencang. 2.000. Saya nanya sudah 3 kali, tapi jawabannya tetap sama. Kalau kata ibu-ibu yang penting giliran begini ikhlas dibawa-bawa ya Bu ya. Masya Allah. Sekarang Bu, saya jadi tahu nih, datang ke masjid apa Bunda namanya? Hikmah Nur Inka, Hidayah Nur Inka. Ternyata jamaah ibu-ibu di sini, pertama orangnya jujur-jujur, kedua orangnya kompak, ketiga rajin senyum, keempat istiqomah Bu. Udah, kalau di majelis taklim ini sudah tidak diragukan keistiqomahannya. Tadi kalau sedekah pilihnya yang paling kecil, tapi katanya yang penting hati kudu ikhlas. Nah, cakep, ingat kata kuncinya ikhlas. Sekarang saya ganti Bu pertanyaannya. Nah, kalau seandainya suami ibu-ibu pulang gajian dan duit banyak ya Bu ya, dapat lagi tambahan bonus dari kantor karena lembur, tiba-tiba suami ngasih pilihannya sama, ada 2 pilihannya. Nah, pilihannya 1 juta sama 100.000. Jujur, yang kenceng, yang kompak, ibu pilih 1 juta atau 100.000? Ini ada janjian gak Bu? Gak ada janjian, tapi jawabannya bisa serentak begitu ya Bu ya. Namanya curang. Kalau sedekah ya Allah Bu, kita cari yang paling kecil. Kalau misalkan dapat, kita pengennya yang paling gede. Nah itu Bunda, yuk sama-sama coba kita ubah mulai hari ini. Kalau kita pengen hidup kita berkah, sadar atau tidak sadar, di rizki kita itu sebagian ada punya orang lain. Yuk sama-sama kita bersedekah. Insya Allah yakin kun fayakun, para malaikat menyaksikan di sini berkumpul orang-orang yang salihah semuanya, calon penghuni surga. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, rezekinya diluaskan, amin ya rabbal alamin. Saya izin Ibu punten, minta waktunya 2 menit. Saya nanti mau ngajakin ibu-ibu semua bersedekah. Nah, kita langsung praktekkan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu berkenan menyisihkan sedikit rezekinya. Nanti kita lisannya sambil bersalawatan, tangannya sambil bersedekah, insya. Nanti dibantu sama teteh kita yang akan mengedarkan. Yuk bareng-bareng salawatan. Salat salam ala Taha Rasul. Salat salam
Tawassalna wa bil hadi wa kulli bi ahlil bad bi ahlil bad. Nah, Masya Allah, terima kasih banyak kepada bunda-bunda semua. Mudah-mudahan yang mau menyisihkan rezekinya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Poin yang pertama, bunda, ada yang masih ingat kita harus rajin apa? Rajin sholat sunnah. Poin yang kedua, kita harus rajin dengerin kajian. Yang ketiga, kita harus rajin sedekah. Sekarang poin yang keempat, kalau kita pengen hidupnya berkah, kita harus sama-sama rajin puasa sunnah. Rajin puasa sunnah. Nah, puasa ini siam dari kata soma yasumu siaman, yaitu dari kata imsakun yang artinya adalah menahan. Maksud di sini bunda, menahan bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi kalau orang berpuasa diminta untuk sama-sama jaga matanya. Jangan sampai matanya melihat hal-hal yang tidak baik. Usahakan matanya melihat hal-hal yang baik, melihat Al-Quran, melihat hal-hal yang positif membawa pahala. Kemudian bukan hanya matanya, tapi lisannya. Kita kalau puasa ya bunda ya, ngomong kita lebih hati-hati, harus dijaga hifzul lisan. Karena salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya seseorang tergantung bagaimana lisannya. Kalau kita puasa, setidaknya ada rem. Mau ngelihat hal yang gak baik, kita takut batal, takut kurang pahalanya. Mau ngomong gak baik, kita takut berkurang pahalanya. Nah, telinga kita jangan sampai dengerin hal-hal yang gak baik, dengerin hal-hal yang baik untuk menambah pahala. Jadi mudah-mudahan kalau kita sama-sama hidupnya pengen berkah, mulai hari ini bunda, yuk sama-sama kita puasa sunnah. Latih aja bunda, gak harus sekaligus langsung daud. Islam itu banyak sekali memberikan kemudahan. Boleh dimulai dari Senin Kamis ya, Senin Kamis. Kalau nggak kuat juga boleh seminggu sekali dulu. Senin ini, minggu depan Senin lagi, minggu depannya lagi Senin lagi, minggu depannya Senin lagi. Kalau udah lancar Senin, kita tambahkan Kamis. Kita tambahkan lagi Senin Kamis. Udah alhamdulillah, Senin Kamis udah terlatih ya. Kita tambahkan lagi deh tuh puasa Daud, selang-seling. Senin puasa, Selasanya istirahat, Rabunya mulai puasa, Kamisnya istirahat. Kenapa bunda? Kita pengen hidup berkah. Tadi saya anjurkan untuk rajin puasa sunnah. Kalau kita puasa itu kerem diri kita. Yang mau marah kita jadi takut, mau ngelakuin maksiat kita sadar ini lagi puasa. Sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan insya jamaah. Tangannya ada yang lupa sepertinya. Yuk sekali lagi, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Jadi poin yang keempat, kita harus rajin puasa sunnah. Sekarang kita masuk poin kelima. Nih saya taruh di bagian belakang karena ini penting Masya Allah, yaitu kita harus rajin baca Al-Quran. Rajin apa bunda? Baca Al-Quran. Kenapa dibilang kayak gitu? Mahwal Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kitabul muslimin, kitabnya umat muslim. Anzalallahu ala sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada siapa bunda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, melalui wasilah malaikat Jibril. Tujuan diturunkannya Al-Quran ada dalam Quran surah Al-Baqarah, masih awal-awal ayat kedua,
Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Sekali lagi bareng-bareng. Dzalikal kitabu la raiba fi muttaqin. Tidak ada lagi keraguan dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah huda, yaitu adalah petunjuk lil untuk muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bunda-bunda semua, kalau kita merasa bagian dari orang-orang yang bertakwa, yuk mulai hari ini kita rajinin lagi baca Al-Quran. Bahkan saking luar biasanya Al-Quran, Al-Quran disebut sebagai Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran mulia. Kenapa sih Al-Quran sampai disebut mulia? Karena pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran disebut mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ketiga, yaitu Al-Quran disebut mulia karena Al-Quran diturunkan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sehingga kita semua yang masih mau baca Al-Quran, yang rajin baca Al-Quran, termasuk bagian dari orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Katanya begini bunda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti kepada para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yaitu mereka yang mau baca Al-Quran, mereka yang mau belajar Al-Quran. Syukur-syukur kalau mereka mau menghafalkan Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, pahalanya banyak sekali. Bahkan dikatakan la aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, alif satu huruf, wa lam harfun dan lam satu huruf, wa mim harfun dan mim satu huruf. Setiap kali bunda kita baca Al-Quran, satu hurufnya dikali dengan 10 kebaikan. Artinya apa? Kita baca alif lam mim 3 huruf dikali 10 berarti dapat berapa bunda? 30. Sekarang kita biasanya sering banget mau ngapa-ngapain bacanya basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita 3 kali bareng-bareng ya bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf, dikali 10 jadi 190. 3 kali tadi kita baca. Belum lagi setiap sholat kita tiap rakaatnya baca Al-Fatihah. Jadi berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari hanya baca Al-Quran. Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, tapi jutaan pahala yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Bu, saya mau sedikit cerita nih sebelum saya nanti tutup. Jadi Masya Allah izin, kebetulan saya ini kuliah S1 dan S2-nya di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi kami ini fokus mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Biasanya bunda, sebentar saya mau pinjam Al-Quran. Ini ada Al-Quran kita. Biasanya kita yang sama Allah diberikan kenikmatan itu bisa baca Al-Quran dengan Quran yang biasa kita pegang. Nah ini ada tulisan Arabnya, kadang juga ada artinya ya bunda ya, agar kita tahu maknanya. Dan ada juga Al-Quran yang ada Latinnya. Untuk apa? Mempermudah kita yang mungkin masih kurang lancar bahasa Arabnya lah, masih kurang lancar baca Al-Qurannya. Tapi ini buat kita, bagaimana nih dengan saudara
tidak bisa melihat? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa berbicara alias mereka buta dan bisu? Jadi bunda-bunda semua, saudara-saudara kita yang buta dan bisu, mereka pertama yang buta kalau baca Al-Quran pakai namanya Al-Quran Braille. Jadi Al-Quran Braille ini Qurannya polos, putih, tidak ada tulisannya, tidak ada coretannya. Yang ada hanya titik-titik timbul, Masya Allah. Titik-titik timbulnya itu bunda, bukan hanya sembarang titik, bukan asal raba. Jadi ada rumusnya, ada kodenya. Kodenya itu ada 6. 1, 2, 3 di sebelah kiri, 4, 5, 6 di sebelah kanan. Jadi ada 6, 1, 2, 3 di sebelah kiri, 4, 5, 6 di sebelah kanan. Contoh, huruf alif itu simbolnya adalah titik 1, berarti ada di sebelah kiri atau kanan bunda? Kiri paling atas. Kemudian huruf ba itu rumusnya titik 1 dan titik 2, berarti ada di atas sama ada di tengah di sebelah kiri. Kemudian ta, huruf ta itu simbolnya itu adalah titik 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Setiap huruf bahkan harokat itu beda rumusnya. Mereka kalau mau baca Al-Quran pertama bunda harus hafal dulu rumusnya. Kedua, mereka harus paham dulu. Ketiga, mereka harus meraba dan merangkai dulu, baru mereka bisa baca Al-Quran. Tapi Masya Allah, mereka yang buta masih semangat meraba, masih semangat baca Al-Quran. Bahkan ada orang yang buta hafal Al-Quran. Ada bunda? Ada orang yang buta hafal Al-Quran. Itu baru namanya Al-Quran Braille. Ada lagi bunda yang mungkin bikin kita merinding, namanya Quran isyarat. Huruf hijaiyahnya pakai isyarat. Mereka nggak bisa bicara tapi mereka menggunakan tangan mereka. Jadi dari huruf hijaiyah diawali dari alif, ba, ta, sa. Kita praktekkan sebentar ya bunda bareng-bareng. Huruf alif itu hurufnya tegak lurus, maka simbolnya adalah jempol. Pertama, sebelum kita mulai Quran Braille, tangan kita ada di sebelah kanan lalu di kepal. Boleh bunda bareng-bareng sebelah kanan lalu di kepal. Huruf alif, karena kita mau belajar nggak apa-apa taruh di depan dulu. Simbolnya tadi jempol. Kemudian huruf ba, titiknya ada 1, maka jari kita nunjuk 1. Kemudian ba, titiknya ada berapa bunda? 2, jarinya ada 2. Kemudian ta titiknya ada 2. Kemudian ta titiknya ada 3. Ta, berarti jari kita harus 3. Coba bareng-bareng alif ba ta. Alif ba ta ta. Selanjutnya jim ha ho. Pertama tangan kita seperti huruf C. Setelah seperti huruf C semuanya dipakai ya bunda jarinya. Jadi bukan begini tetapi begini. Jim ada titiknya di dalam perutnya, maka jempol kita harus dinaikkan ke sini, menandakan bahwa ini titik jim. Oke, jim. Kemudian ha ada titiknya atau tidak bunda? Tidak. Kalau tidak ada titiknya, maka jempol kita naik ke atas dekat jari telunjuk. Oke, jim ha. Kemudian selanjutnya ada huruf ho. Ho ada titiknya di mana bunda? Di atas. Maka jempol kita yang awalnya di sini naik ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Bareng-bareng jim ha ho ya bunda ya. Jim ha ho. Sekarang dal ro zai. Dal itu hurufnya seperti ini bunda, 2 jari, jempol sama telunjuk. Kemudian zal ada titiknya? Ada. Karena zai ada titiknya, maka tangan kita di atas sini. Nah, dal zal. Jari tengahnya naik, tapi agak kebuka sedikit menandakan titik. Dal, kemudian dal. Ro
zai. Ro itu hurufnya cekung, maka jari telunjuk kita seperti ini, cekung. Nah, ini ro. Zai ada titiknya bunda? Ada. Karena zai ada titiknya, jari tengahnya naik lagi ke atas. Jadi ro zai, bareng-bareng dari dal ya bunda ya, pelan-pelan saja nggak apa-apa. Dal, dal, ro, zai. Sin, shin, sol, dot. Sin, 5 jari rapat bunda. Kemudian shin, itu jarinya kebuka kecuali jempol sama telunjuk harus tetap rapat. Jadi sin, shin. Sekarang sol, dot. Sol itu di kepal, jempolnya di depan. Sol. Nah, kemudian dot ada titiknya bunda? Ada. Karena dot ada titiknya, maka jempolnya dikeluarin. Bareng-bareng sin, shin, sol, dot. Sin, rapat, shin, kemudian sol, kemudian dot. 2 huruf lagi masih kuat bunda? 2 lagi ya, sedikit lagi. To, do. To itu pertama tangan kita telunjuk naik, kemudian do ada perutnya, jempol sama telunjuknya seperti ini. Ini to. Oke, kalau do karena ada titiknya, maka jempolnya naik ke atas seperti ini. To, do. Alhamdulillah. Sekarang praktek dulu dari alif sampai to. Mudah-mudahan masih ingat ya. Bareng-bareng kita pelan-pelan ya bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, za, ro, zai, sin, shin, so, to, po, zo. Barusan yang kita praktekin banyak gerakannya itu bunda, ternyata baru hurufnya belum termasuk harokatnya. Liar bunda, liar, kenceng suaranya, kompak semuanya. Contoh deh yang paling gampang huruf apa bunda? Alif ya, gak apa-apa. Sok mangga, huruf alif itu tadi rumusnya jempol. Karena dia mau kita kasih harokat fathah, maka dari sebelah kanan kita geser ke kiri, jadi bacanya a. Apa bunda? A. Kalau kasro bacaannya i, maka kita ke bawahkan harokatnya i. Kalau dhamma bacaannya u, maka dari kanan kita ayunkan ke kiri, bacaannya u. Kalau tasydid jempolnya harus diputar bunda. Jempolnya aja, badannya gak usah bunda. Masya Allah. Yuk bareng-bareng a, i, u, tasydid. A, i, u. Sekarang nih bismillah, praktek ke ayatnya bismillah saja, gak usah pakai harokatnya. Bismillah, huruf pertama ada ba, sin, mim. Huruf ba, ada yang masih ingat ba titiknya berapa? 1 kak, 1. Ada yang begini. Oke, ba. Kemudian sin, tadi sin seperti apa sin? 5 jari, yang rapat apa yang terbuka? Rapat. Mim, belum ya? Oke, mim itu kelingki. Nah, bismi, berba, sin, mim. Kemudian alif, lam, lam sama ha. Alif tadi yang paling gampang udah alif. Oke, jempol. Lam, belum. Itu gampang seperti huruf L. Nah, oke, 2 kali ya. Kemudian ha, 5 jari di kepal tarik ke belakang. 5 jari kepal tarik belakang. Bismillah, bareng-bareng. Ba, sin, mim, alif, lam, lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah bunda-bunda nih, tak terasa waktunya sudah
maghrib ya udah jam 5-an. Emang kalau asar waktunya rada mepet ya bunda ya. Sebelum pulang saya pengen bunda kita sama-sama simpulin dulu biar kita sama-sama dapat poinnya bisa kita amalkan. Tadi kalau hidup kita pengen berkah kuncinya ada berapa bunda? Ada 5 R. Ada berapa bunda? Ada 5 R. Pertama kita harus rajin sholat sunnah. Kedua kita harus rajin dengerin kajian. Ketiga kita harus rajin sedekah. Keempat kita harus rajin puasa. Kelima kita harus rajin baca Al-Quran. Bareng-bareng ada 5 R. R yang pertama kita harus rajin sholat sunnah. R yang kedua kita harus rajin dengerin kajian. R yang ketiga kita harus rajin sedekah. R yang keempat kita harus rajin puasa sunnah. R yang kelima kita harus rajin baca Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana nura wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu wa'allim minhu ma warzuqna tilawatahu al-laili wa atraf waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Masya Allah bunda-bunda tadi kita udah sama-sama belajar. Kebetulan saya datang ke sini bawa oleh-oleh untuk bunda-bunda semua, bawa kenang-kenangan untuk bunda-bunda semua, mudah-mudahan berkenan memiliki. Nah bunda, ini ada kenang-kenangannya buku saya